jaksa tidak naik banding atas vonis kepada Eliezer. Perkara yang terkait dengan vonis Verdi Sambo yang divonis hukuman mati, terdakwa Putri Chandrawati yang divonis 20 tahun, terdakwa Kuat Maruf yang divonis 15 tahun, terdakwa Riki Rizal yang divonis 13 tahun. Adapun yang kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan ini adalah pertama, Kejaksaan Agung sebagaimana saya sampaikan sebelumnya dalam rilis, yaitu mengapresiasi keputusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap para terdakwa dan membuktikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu pasal primer pembunuhan berencana sebagaimana surat dakwaan dari penuntut umum. Yang kedua, bahwa seluruh fakta hukum dan pertimbangan hukum yang disampaikan dalam surat tuntutan penuntut umum telah diakomodir dalam surat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang ketiga, penuntut umum berhasil meyakinkan majelis hakim untuk membuktikan pasal primer dalam perkara aku terhadap perkara tersebut. Penuntut umum menyatakan sikap yaitu untuk mempelajari lebih lanjut perkara tersebut, menunggu upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Untuk yang Richard Eliezer nanti akan disampaikan oleh Bapak Jaitu. Silakan. Terkait vonis ya, Richard Eliezer Budiman Lumiu. Apabila kita lihat putusan hakim itu, putusan hakim ini dalam tingkat pertama Pengadilan Negeri, bahwa hakim memutus sesuai dengan apa yang didakwakan jaksa. Memang itu asasnya seperti itu. Hakim memutus sesuai yang didakwakan jaksa, itu pasal 340 dakwaan primer dari jaksa. Dan ketika kami mencermati seluruh putusan itu, ya, baik dari FS sampai Eliezer kemarin, bahwa hakim mengambil alih seluruh fakta hukum yang ada dalam dakwaan jaksa. Di samping dakwaan primer membuktikan sesuai dengan jaksa, juga seluruh pertimbangan hukum itu diambil alih oleh hakim. Pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim tidak terlepas dari rekustur yang diberikan jaksa maupun replik yang disampaikan jaksa. Itu semua diambil alih. Dan kami menilai seperti itu. Ketika hakim berbeda menjatuhkan tuntutan dari tuntutan pidana dalam praktek hukum, karena kita sama-sama praktisi, itu hal yang wajar, ya. Bisa hakim menaikkan, bisa hakim menurunkan, namun hakim tetap berpegang kepada alat bukti dan jaksa telah berhasil meyakinkan hakim, sehingga hakim sepakat. Lalu tentang tinggi rendahnya, itu adalah keyakinan hakim. Kawan-kawan semua yang saya hormati, terkait dengan putusan terhadap Richard Eliezer Budiman Lumiu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui pemikiran yang mendalam dari mulai jaksa penuntut umum sampai kepada pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia mengambil sikap. Sikap ini penting, bahwa dalam proses pemberian keadilan itu harus diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat. Saya melihat bahwa hakim menjatuhkan 1 tahun 6 bulan tentu dengan pertimbangan hukum yang cukup kuat juga. Namun sisi kami banding atau tidak banding, ini saya beri penjelasan pada saudara-saudara sekalian. Di pasal 233, 234 KUHP bab 17 KUHP disebutkan penuntut umum ataupun terdakwa berhak untuk mengajukan upaya hukum. Jelas di situ disebutkan. Artinya putusan hakim bisa tidak diterima oleh terdakwa, bisa tidak diterima oleh jaksa. Karena dalam menilai satu putusan itu punya sisi masing-masing.
Terdakwa bisa tidak puas, dia banding. Jaksa bisa banding. Berapa hal pertimbangan yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua menyangkut sikap Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apakah banding atau tidak? Yang pertama, kami melihat bahwa pihak keluarga korban ini Ibu Yosua dan Bapak Yosua dan kerabatnya. Saya melihat perkembangan dari mulai proses persidangan sampai akhir kemarin putusan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Satu sikap yang memaafkan berdasarkan keikhlasan. Dalam hukum manapun, hukum nasional kita maupun hukum agama, termasuk hukum adat, kata maaf itu adalah yang tertinggi dalam putusan hukum. Berarti ada keikhlasan daripada orang tuanya. Dan itu terlihat dari ekspresi menangis, bersyukur diputus hakim seperti itu. Jaksa sebagai representasi daripada korban, kami mewakili korban dan negara dan masyarakat, melihat perkembangan seperti itu. Kami salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Karena bagi kami sudah terwujud keadilan substantif, keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat melalui berbagai pemberitaan yang kami terima dan kami respon. Kami menilai satu hari pemberitaan itu, dan kami dalam mewujudkan keadilan itu harus melihat nilai-nilai atau keadilan yang timbul di masyarakat. Kawan-kawan sekalian, di samping itu juga saya melihat putusan hakim ini di samping sudah mengambil over seluruhnya, saya mengikuti benar, mengambil over seluruhnya tuntutan dakwaan maupun tuntutan jaksa. Seluruhnya saya lihat dari seluruh unsur yang dia kutip oleh hakim. Hakim yakin benar atas dakwaan jaksa tersebut, yakin benar atas tuntutan jaksa tersebut, sehingga kami menghormati putusan hakim yang telah mewujudkan keadilan substantif yang dapat diterima oleh masyarakat. Bahwa saudara Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang telah berterus terang, ya, kooperatif dari awal, itu merupakan contoh bagi para pelaku penegak hukum yang mau membongkar satu peristiwa pidana. Jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini. Sehingga putusan ini, dengan kemarin saya mendengar penasihat hukum daripada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, kami tidak menyatakan banding dan kami tidak banding, ingkrahlah putusan ini, sehingga mempunyai keputusan tetap dengan pertimbangan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kata maaf, saya ulangi, korban ikhlas, dan ini sudah diwujudkan dalam pernyataan-pernyataan orang tua daripada almarhum Joshua. Itu yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan saya pada hari ini. Mudah-mudahan dapat diterima oleh semuanya, karena mewujudkan keadilan itu memang sudut pandang yang berbeda itu hal yang biasa. Tetapi ketika masyarakat, ketika korban telah menerima, itu sudah lebih dari cukup untuk hal perwujudan keadilan substantif tadi. Demikian kawan-kawan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.